Saya Iradatul Aini dari kelas 4A ingin menceritakan tentang ahli puasa mengantar hamba Allah yang beriman masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para hadirin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam wa zulzilat asyayatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, tiada orang yang tidak menginginkan adanya surga dan diberikan kepadanya. Dan tiada orang yang menginginkan neraka juga dirasakan di dalam dirinya. Bahkan semua agama mengajarkan tentang surga dan balasan amal hamba-hambanya yang telah dikerjakan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, Allah menurunkan Al-Quranul Karim agar menjadi pedoman hidupnya, agar bisa mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan tujuan hidup kita tiada lain dan tidak ada sesuatu tujuan hanya kecuali tujuan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Hadirin rahimakumullah, ada 8 pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, selalu taat kepadanya. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga dengan berombong-rombongan, dengan bergerombol-gerombolan, sehingga apabila mereka masuk ke dalam surga itu, serang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalam surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Ibnu Katsir berkata dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Mereka akan masuk pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8 pintu, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, siapa yang menafkahi istrinya dari harta yang halal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga itu. Surga memiliki pintu-pintu. Ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Ahli puasa dipanggil dari pintu Rayyan. Hadis riwayat Ahmad, atau kita biasa menyebut babur Rayyan. Orang-orang yang rajin puasa, apalagi berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syarat surga adalah semua dosa-dosa hamba yang ingin masuk surga telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah dikerjakan sama seperti mereka baru dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah, amat luas kasih sayang Allah. Ampunan Allah sangat luas kepada kita semua, sehingga kita semua orang-orang yang berpuasa, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan dengan saum ini diampuni segala dosa-dosa kita dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu yang namanya babur Rayyan, melalui pintu Ar-Rayyan. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, jika puasa kita yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, yang akan menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah, diampuni segala dosa-dosanya, maka kerjakanlah puasa ini dengan baik. Maka kerjakanlah puasa ini dengan ikhlas, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, dengan mengharapkan ampunan dari Allah.
Maka bukan saja puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, ada yang banyak kita kerjakan. Sholat tidak boleh kita tinggalkan, tambahkan dengan sholat sunnah setelah kita mengerjakan sholat wajib. Dan jangan lupa kita membayar zakat untuk menyempurnakan puasa kita. Bantulah orang-orang yang membutuhkan, terlebih lagi orang tua kita. Bantulah pekerjaan mereka, jangan dibuat susah orang tua kita, dan laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.